Bab 16. Sepertinya aku suka yang ini, ucap Kala menunjuk gambar di iPad Axel. Tidak, aku tidak suka yang ini, lebih bagus, ucap Axel. Kalau tetap memilih yang kau suka, lalu mengapa kau menyuruhku memilih? Tanya Kala kesal. Haha, aku bercanda, kita pilih yang warna putih saja, balas Axel senyum. Ini pertama kali aku melihatmu tersenyum, aku suka melihatmu tersenyum, ucap Kala. Axel langsung tidak tersenyum lagi lalu pergi meninggalkan Kala. Kala bingung, kenapa, apa aku salah berbicara? Kala tidak terlalu memikirkan ucapannya. Kala merasa ngantuk lalu Kala pun tertidur. Kala terbangun karena merasa lapar. Kulihat jam, ternyata sudah pukul 8 malam. Kala langsung bersih-bersih dan langsung menuju ke arah dapur. Saat menuju dapur, Kala melihat Axel duduk di sofa ruang tamu sedang membaca suatu berkas. Kala menghampiri Axel dan duduk di samping Axel, tapi Axel buru-buru menutup berkas itu. Kenapa? Sudah tidak demam? Tanya Axel sambil mengecek suhu tubuh Kala. Lagi baca apa? Tanya Kala. Berkas pekerjaan, balas Axel. Oh, aku lapar. Aku ingin masak ayam geprek. Mau ga? Tawar Kala. Mau? Suruh saja chef yang membuatnya, kau baru saja sembuh, harus banyak istirahat, ucap Axel. Aku tidak mau, aku mau masak sendiri. Ya. Lisi, bujuk Kala. Oke, tapi tetap dibantu chef itu ya, ucap Axel. Kala langsung berlari ke arah dapur untuk memasak ayam geprek karena Kala suka pedas. Kala membuat ayam gepreknya lumayan pedas. Selesai masak, Kala bawa makanan itu ke ruang makan. Axel sudah selesai, teriak Kala dari ruang makan. Tidak lama Axel datang dan duduk, dia pun mencoba ayam dan cabenya tanpa nasi uhuk-uhuk. Axel tersedak. Kala langsung mengambilkan minum untuk Axel. Ini minum, ucap Kala. Uhuk, gila pedas sekali, ucap Axel. Maaf, aku gak tahu kalau kau tidak bisa makan pedas, ujar Kala. Yang benar saja, kau baru sembuh sudah makan yang pedas-pedas. Kau gak boleh makan ayam. Gak lama Axel keluar dari kamar mandi. Axel sudah baikan? Tanya Kala khawatir. Axel berlari lagi ke kamar mandi. Kala bertanya pada Binem di mana kotak obat-obatan berada. Bi, di mana kotak obat? Tanya Kala. Oh, ini non, buat apa non? Siapa yang sakit? Tanya Binem. Axel bolak-balik ke kamar mandi, soalnya tadi aku masak ayam geprek dan aku tidak tahu. Axel tidak tahan makan pedas, ucap Kala. Oh, mau dipanggilkan dokter non? Tanya Bi Nem. Boleh Bi, tapi ada gak Bi obat pereda sakit perut? Kasian Bi, Axel sampai berkeringat, jawab Kala. Aduh, tidak ada non. Tunggu ya non, bibi telepon dulu dokternya, ucap Binem lalu pergi. Kala baru ingat kalau susu bisa mengurangi sakit perut. Aku berlari ke dapur dan membuat
Susu untuk Axel. Gak lama Axel keluar dari kamar mandi. Ini minum dulu agar perutmu sedikit enakan, ucap kala Axel pun meminum susu yang kubuat. Axel, aku minta maaf karena kau jadi sakit perut, ujar kala. Tidak apa, balas Axel sambil mengacak-acak rambutku. Bab 17 Ding dong. Suara bel Binem pun membuka pintu. Dokter pribadi Axel pun datang dan langsung memeriksa Axel. Sudah baik-baik saja, untung Miss Kala segera memberikan susu jadi perut Tuan Axel sedikit tenang. Minum obat ini setelah makan. Oh ya Miss Kala, sebaiknya Anda kurangi dahulu makan makanan yang pedas-pedas karena Miss Kala baru sembuh. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap dokter. Terima kasih dok, ucap Kala. Kala melihat Axel udah tertidur di sofa karena Axel harus minum obat. Kala pun ke dapur memasak sup untuk Axel. Selesai masak, Kala bawa makanan itu ke ruang tamu. Axel, panggil Axel mengoyang-goyangkan tubuh Axel. Axel pun terbangun dari tidurnya. Ini makan dulu, dari tadi lu belum makan apa? Pun, ucap Kala. Axel pun memakan nasi dan sup itu. Kulihat tangan Axel ada luka goresan. Axel, ini kenapa? Tanya Kala. Oh, semalam terjatuh karena kau berteriak. Aku pikir kau jatuh, balas Axel. Apa aku berteriak? Tanya Kala. Perasaan semalam aku tidak berteriak, hanya menutupi badanku dengan selimut. Ja, ada apa denganmu sebenarnya? Apa kau takut hujan atau takut gelap? Ucap Axel. Aku tidak takut hujan ataupun gelap, tapi aku hanya takut kalau itu terjadi bersamaan, ucap Kala. Axel pun selesai makan dan ku berikan obat yang dokter itu kasih tadi. Sana tidurlah, sudah malam, ujar Axel. Tidak, aku belum ngantuk karena aku tadi tidur cukup lama, aku ingin nonton film, ucap Kala. Kala dan Axel pun menonton film. Kulihat Axel, dia sudah tertidur. Kala mengangkat pelan kepala Axel agar Axel tidur di pahaku dan Kala pun melanjutkan film yang ia tonton. Kala terbangun karena sinar matahari mengenai matanya. Kala ketiduran di ruang tamu. Kulihat Axel masih tertidur. Kakiku terasa kebas. Kala pun langsung membangunin Axel. Axel bangun, panggil Kala. Gumam Axel sambil meregangkan badan dan duduk. Iyo, aku tertidur di sini, tanya Axel. Kala menganggukkan kepala. Aku pun juga ketiduran di sini, ucap Kala. Kala berdiri karena ingin ke kamarnya untuk bersiap-siap. Au. Kala pun terduduk lagi. Kenapa? Tanya Axel. Kakiku kebas, mungkin karena kau tidur satu malam di pahaku, jawab Kala. Oh, sini aku gendong, mau ke kamar kan? Cepat naik di pundakku, ucap Axel. Males bentar lagi juga hilang kebasnya, ujar Kala. Axel menarik tanganku ke lehernya dan dia
mengangkatku. Pegangan yang kuat ya, kalau jatuh bukan salahku, ucap Axel. Sampainya di kamarku, Axel menuruniku. Sana mandi, kita akan pergi ke butik untuk memilih gaunmu, ucap Axel. Ok, ucap Kala gembira karena Kala ingin sekali melihat-lihat gaun-gaun yang ada di sana, pasti cantik-cantik. Selesai mandi, Kala langsung ke dapur untuk memasak sarapan. Hari ini cuma membuat pancake. Setelah pancake-nya selesai, Kala juga membuatkan kopi untuk Axel. Gak lama Axel datang, Kala dan Axel sarapan bersama. Sudah selesai makan? Tanya Axel. Sudah, jawab Kala. Ya sudah, ayo pergi, ajak Axel. Kala dan Axel pun berangkat menuju butik gaun. Axel yang sudah pulang dari perjalanan bisnisnya. Tanya Kala. Kenapa kau selalu tanya-tanya tentangnya? Jawab Axel kesal. Jangan marah, aku hanya bertanya, ucap Kala. Bab 18. Sesampainya sampai di butik, Kala dan Axel langsung masuk ke butik tersebut. Wow, cantik-cantik banget gaunnya, guam Kala. Kala melihat gaun yang sangat cantik dan Kala sangat ingin mencobanya. Axel, apa aku boleh mencoba yang ini? Tanya Kala. Coba saja yang kau suka, balas Axel. Miss, Kala ingin mencoba gaun ini, kata pegawai itu. Iya, ucap Kala. Kala diajak oleh pegawai itu ke ruang ganti dan Kala dibantu oleh pegawai-pegawai agar mudah menggunakan gaun itu. Kala melihat ke arah cermin, gaun ini sangat indah. Aku menikah dengan orang yang memiliki semua yang dia inginkan. Dari dulu aku ingin menikahi orang kaya, permintaanku dikabulkan. Tapi akankah pernikahanku bertahan hingga tua nanti? Dan Axel tidak mencintaiku, dia memiliki wanita yang dia sukai, lalu aku hanya dijadikan boneka olehnya. Batin Kala. Aku pun menangis. Miss, mengapa menangis? Tanya pegawai itu. Tidak apa-apa, aku hanya terharu, biarkan aku sebentar di sini, ucap Kala. Baik Miss, kita permisi dulu ya Miss, ucap pegawai. Tunggu, kalau Axel bertanya bilang saya sedang mempersiapkan diri, jangan bilang saya menangis, ucap Kala. Baik Miss, ucap pegawai itu lalu pergi. Betul saja, Axel bertanya mengapa Kala tidak keluar dan pegawai itu mengatakan apa yang Kala suruh. Tidak lama Kala keluar menggunakan gaun yang sangat indah. Axel menatap Kala hingga tidak berkedip dan tidak bergerak. Kala merasa Axel menatap ia, Kala pun jadi merasa aneh. Axel, apa tidak bagus? Tanya Kala. Bagus kok, ucap Axel. Lalu mengapa kau melihatku seperti itu? Tanya Kala. Sepertinya ada yang kurang gaun yang itu, alasan Axel. Coba itu, ucap Axel sambil menunjuk sebuah gaun. Kala mencoba gaun yang tadi Axel suruh coba.
Kala keluar menggunakan gaun pilihan Axel. Bagus, apa kau suka? Tanya Axel. Suka, jawab Kala. Gaun yang saya suruh buat apa sudah selesai? Tanya Axel kepada pegawai itu. Oh sudah tuan, ucap pegawai dan mengeluarkan gaun yang Axel suruh. Coba pakai gaun itu, ucap Axel. Kala bingung kapan Axel merancang gaun ini. Bagus juga yang ini, oke aku memilih gaun ini dan gaun pertama yang ia coba, ucap Axel dan mengajak Kala pergi dari butik itu. Axel, apa kita pulang sekarang? Tanya Kala. Kala tidak ingin pulang, ia ingin jalan-jalan sebentar, ia sangat bosan di rumah. Axel menganggukkan kepala. Kau tidak mencoba jasmu? Tanya Kala. Tidak, balas Axel. Kenapa? Ayo pergi, aku ingin melihat, ucap Kala bersemangat. Tidak, balas Axel. Ayolah ya please, ucap Kala memohon. Axel memutar arah dan menuju ke tempatnya. Fitting jas Axel. Axel, coba pakai ini, ucap Kala sambil menunjukkan jas pilihan Axel. Axel pun mencoba bajunya. Wah bagus, ucap Kala terkesima melihat Axel. Axel menghiraukan ucapan Kala. Jas yang kemarin aku pesan mana? Tanya Axel. Pegawai yang di sana mengeluarkan jasnya. Bagus ga? Tanya Axel. Bagus kok, ucap Kala. Ya sudah, aku memilih dua baju ini, ayo pergi, ucap Axel. Kala dan Axel sudah di dalam mobil. Axel, yuk ke kafe, aku bosen di rumah terus, ajak Kala. Axel tidak menjawab apa-apa. Kala melihat ini bukan arah jalan pulang. Axel, kita mau kemana? Tanya Kala lagi-lagi. Axel tidak menjawab pertanyaan Kala. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan episode selanjutnya.